menggunakan itu di usia 10 hari saya aplikasi itu setengah sendok makan. Aplikasi kedua saya kasih 1 sendok makan. Aplikasi ketiga saya beri agak sedikit tinggi, sampai terakhir itu aplikasi saya tambahi lagi dosisnya. Oke, sahabat trail dimanapun Anda berada, salam sejahtera buat kita semua, salam sehat, salam satu lumpur. Di video kali ini ya sebenarnya udah sering saya ajak sahabat tani terkait mengatasi jamur pada tanaman padi. Tapi ini sekarang saya buatkan lagi agar sahabat tani tidak bingung lagi ya, dan juga tanamannya bisa terbebas dari jamur. Yang pertama saya menggunakan fungisida dari yang merek dagangnya itu TAP dari Pak Tani ya. Ini bahan aktifnya ganda, carbendazim 12% dan juga mancozeb 63%. Yang berikutnya juga saya menggunakan topsin. Topsin ini bahan aktifnya metil tiopanat. Untuk TAP ini saya gunakan di fase 0 sampai usia memasuki fase bunting atau di bawah 50 hari. Nah, untuk di saat fase mulai keluar malai itu saya gunakan topsin atau metil tiopanat. Untuk merek dagangnya sahabat tani bisa apa saja, tidak harus seperti yang saya gunakan. Dosisnya untuk topsinnya ini saya menggunakan 20 ml per 16 liter air atau per tangki 16 liter. Untuk tapnya itu dari awal saya menggunakan itu di usia 10 hari saya aplikasi itu setengah sendok makan. Aplikasi kedua saya kasih 1 sendok makan. Aplikasi ketiga saya beri agak sedikit tinggi, sampai terakhir itu aplikasi saya tambahi lagi dosisnya gitu ya. Karena saya sering sampaikan untuk mengatasi atau mencegah jamur ini tidak bisa itu dosis yang sama dari awal sampai akhir. Begitu juga dengan hama dan penyakit ya. Kalau kebiasaan saya begitu, mudah-mudahan nanti sahabat tani punya cara yang lain bisa sampaikan di kolom komentar ya. Untuk metil tiopanatnya saya menggunakan 20 ml per tangki 16 liter. Kalau sahabat nanti dibalik juga bisa, topsinnya dari awal, nanti tapnya itu di akhir, itu juga bisa. Nah sahabat trial ya, kenapa saya sering menggunakan dua bahan aktif ini? Untuk mancozeb ini juga saya sering menggunakan dalam bentuk merek dagang D10 ya, karena selain murah itu efektivitasnya itu masih bagus di lahan saya. Begitu juga dengan topsin. Karena begini, kebanyakan petani itu terlalu fanatik dengan satu merek dagang, misal Filia, Skor, dan juga Emi Startop. Nah, kalau kita tidak melukir atau tidak mengganti bahan aktifnya untuk mengendalikan jamur, lama-lama jamur itu akan resisten atau kebal. Seperti contoh, beberapa saudara saya itu selalu menggunakan di saat memasuki malai keluar itu
itu menggunakan Seltima, selalu menggunakan Seltima. Nah, tahu musim panen ini beliau menggunakan Seltima sudah tidak mempan lagi, gitu ya. Jadi itu saya sering sampaikan ke sahabat, pentingnya mengganti bahan aktif. Yang jelas bahan aktif itu bisa mengendalikan kalau untuk di tanaman padi itu hawar daun dan juga belas daun. Karena belas daun inilah penyebab dari patah leher itu sendiri gitu. Tapi kalau dari awal sudah kita tanggulangi jamur patogen ini, mudah-mudahan nanti ketika memasuki fase generatif dan juga fase keluar mala ini, malai tanaman padi kita itu tidak terganggu oleh jamur tersebut yang akan menjadi patah leher ya. Kalau sudah terjadi patah leher ini ya akan menurunkan hasil panen kita ya. Jadi itu sahabat tani, beberapa poin penting kenapa sering saya sampaikan untuk mengganti bahan aktif. Seperti tahun lalu saya menggunakan musim tanam lalu saya menggunakan Mancozeb, bisa juga di ten. Nah, sekarang saya tambah lagi di tab. Di tab ada carbendazim 12%-nya. Nah, kalau periode yang lalu saya menggunakan juga topsin, tapi sebelumnya kan saya menggunakan tab. Begitu. Kalau saya menggunakan di fase generatif, fase vegetatif itu topsin, berarti saya akan mengganti tab di fase generatif. Nah, saya kenapa tidak menggunakan trichonaconazole? Itu trichonaconazole itu seperti tandem ya, merek dagangnya Skor, Filia dan juga Amistar. Karena selain mahal, ya saya juga tidak mau yang saya sampaikan tadi, jamur ini resisten terhadap 3 bahan aktif itu. Ya karena itu juga mahal. Ya karena lahan saya ini hanya sedikit ya. Dan juga untuk lahan saya uji coba untuk jenis-jenis bahan aktif lain, ketika saya sudah menggunakan merek dagang yang murah atau fungisida yang murah, itu sudah bisa mengatasi kenapa saya harus pakai yang memang efektivitasnya sangat tinggi, tapi kan kita harus mengeluarkan kocek yang cukup dalam begitu. Karena konsepnya di sini saya untuk sahabat tani itu berbagi bagaimana kita untuk menekan cost. Ya untuk sahabat tani mungkin lebih suka dengan dari Syngenta ya silakan. Ya, tapi kalau saya kan di sini pengennya untuk bisa menekan cost dengan lahan yang saya segini saya masih dapat untung ya. Karena intinya dari bertani itu masih dapat sisa. Kalau saya itu tidak melulu saya bisa mengatasi hama dan penyakit atau jamur patogennya, tapi saya tidak memperhitungkan cost-nya. Saya harus juga menghitung cost-nya. Berhubung lahan saya ini memang sedikit, jadi ketika saya gagal itu kerugiannya tidak banyak gitu. Jadi nanti begitu saya sudah sampaikan ke sahabat tani tidak mengalami kegagalan seperti saya, karena saya yakin sahabat-sahabat tani lahannya jelas lebih banyak dari saya, lebih luas dari saya. Kalau saya ini kan di samping untuk lahan uji coba juga untuk mengedukasi sahabat-sahabat tani, kan begitu. Untuk waktu aplikasinya yang lebih bagus itu untuk fungisida sahabat tani aplikasi di pagi hari, itu lebih bagus. Tapi kalau saya ini uji coba di lahan saya ini aplikasi di sore hari, di bawah jam 3 saya aplikasi. Karena berhubung lahan saya ini hanya 1250 meter persegi, saya 2 tank itu sudah cukup. Saya sukanya di sore hari, karena kalau di sore hari kalau hama itu keluar gitu kan ya, karena saya kan pasti sekalian mencampur dengan pestisida, insektisida juga. Jadi kalau
saya aplikasikan di sore hari pun masih efektif begitu ya untuk funginya. Dan juga kalau saya aplikasi di sore hari, baju yang saya pakai ini pun tidak basah. Itu yang saya suka kalau sore hari. Mungkin kerabat tani kalau bisa suka di pagi hari, untuk fungisidanya itu lebih bagus. Oke, segitu dulu ya video kali ini. Saya ingin melanjutkan aktivitas penyepraiannya. Semoga bermanfaat ya. Semoga sahabat tani lebih jelas ya, tujuan saya menggunakan insektisida yang murah itu seperti apa, tujuannya sudah saya sampaikan. Buat sahabat tani yang kurang jelas bisa komentar di kolom komentar ya. Sekian dan terima kasih. Salam sehat, salam satu lumpur, Istimewir.